aku domisili di Semanu, Gunung Kidul. Sekarang kesibukannya sebagai kader digital Desa Semanu, juga jualan buket di Hi-In-Craft. Kenapa bisa membuat Hi-In-Craft? Karena akhir 2019 itu berawal dari teman yang minta dibuatkan buket jilbab. Terus pas dibawa ke sekolah itu antusias teman-teman kayak seneng gitu, sampai tanyain harganya berapa, kalau bikin ini berapa. Dari situ terbesit pikiran gimana ya kalau jualan buket aja, mengingat pada saat itu tuh penjual buket di Gunung Kidul masih sangat jarang, bahkan bisa dihitung jari. Kalau ngomongin keunggulan produk di Hi-In-Craft itu sebenarnya dari bentuknya. Itu di Hi-In-Craft lebih bermacam karena modelnya nggak gitu-gitu aja. Sama dari bentuk tuh biasanya kalau di florist lain tuh bentuknya seperti ini bentuknya, tapi di Hi-In-Craft lebih fluffy dan pelookable. Jadi meskipun ukurannya small dan medium itu tetap pas. Untuk langkah-langkah produksi sendiri yang perlu disiapkan itu yang wajib ada seperti gunting, solasi, selopen tentunya. Itu kalau kecil hanya butuh 1, jika besar 4-5, sama tali, pita. Untuk bahan-bahan sendiri di Hi-In-Craft pembelian itu di online. Kendalanya ongkirnya lebih mahal karena bahan-bahan itu volumenya bisa sampai lebih dari 5 kg. Semisal bahan di Hi-In-Craft habis, biasanya saya konsultasi dengan customer, memberikan 2 pilihan. Misal tidak ada, saya akan berikan opsi yang lain. Kalau tidak, saya akan cari di toko offline dengan kendala harganya lebih pricey dibanding beli di toko online. Opsi lain itu semisal customer minta warna selopen lilac sedangkan stoknya habis, saya akan kasih opsi bagaimana kalau selopennya diganti warna putih tapi nanti nuansa bunganya yang warna lilac, atau mungkin bisa warna pastel lain seperti baby pink atau nude seperti itu. Karena Hi-In-Craft ini terbentuk saat awal pandemi, dulu promosi awal itu aku menggunakan soft selling mulut ke mulut. Jadi ketika ada teman pesan buket untuk graduation online, aku berikan penawaran jika belinya minimal 5, aku kasih potongan harga 5.000 per buket. Itu akan menjadi perbincangan dari mulut ke mulut sehingga banyak customer yang datang karena potongan harga tersebut. Untuk beberapa bulan ini, bahkan sampai saat ini, kadang di bulan-bulan tertentu saya akan memberikan potongan diskon dengan minimal pembelian misal 50.000, nanti akan mendapat potongan 20% per buketnya. Modal awal bikin Hi-In-Craft itu hanya dengan uang 200.000, dimana bikin katalog buket bunga flanel, juga buket snack. Itu saya sampai nyelam-nyelam di marketplace, nyari bahan-bahan craft yang sekiranya murah sehingga 200.000 itu cukup untuk bikin 3 katalog. 2 tahun berjalan ini, Hi-In-Craft masih saya kelola sendiri. Kalau untuk pas banyak orderan, biasanya sehari bisa 12 atau 10 buket itu saya minta tolong ke sepupu untuk bantuin saya. Biasanya seminggu bisa 3 atau 4 hari. Nah, nanti untuk fee-nya saya hitung dari hari itu, hari dia bekerja sama saya. Untuk kedepannya mungkin Hi-In-Craft akan mencoba marketplace seperti Shopee, yang mana orang-orang yang belum tahu Hi-In-Craft hanya dengan mengetik keywordnya saja seperti bunga artifikal atau bunga flanel bisa muncul di situ. Untuk packagingnya, Hi-In-Craft pakai paper bag yang khusus untuk bunga. Kalau untuk buket snack biasa masih pakai plastik bag, karena sejauh ini cari paper bag yang ukurannya besar, menyesuaikan ukuran buketnya Hi-In-Craft itu belum ada, jadi masih pakai plastik bag. Mungkin kedepannya akan mulai mengurangi plastik dan cari solusi yang lain. Kedepannya Hi-In-Craft akan memilih opsi menggunakan goodie bag kain untuk pembelian buket snack dengan ukuran besar. Memilih goodie bag karena pembuatan customnya memungkinkan, karena bahannya yang dari kain spun pun, jadi bisa di custom ke penjahit langsung. Untuk target market sendiri, Hi-In-Craft masih mengutamakan dari segi usia, juga wilayah, diutamakan target di daerah Gunung Kidul, karena mengingat florist di Gunung Kidul ini masih jarang ditemui. Juga target umur dari umur 17 sampai 25 tahun, seperti pelajar, juga mahasiswa.
Masalah-masalah yang sering dihadapi ketika bikin buket itu biasanya ke waktu ya. Karena biasanya satu buket besar itu bisa 30 sampai 1 jam. Sedangkan kalau sehari bikin bisa sampai 10 buket itu 10 jam sendiri. Sedangkan jam kerjanya nggak sampai segitu. Itu gimana kita memanage waktu dan kerja cepatnya tapi tetap dengan hasil yang memuaskan. Untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya saya bikin to-do checklist. Nanti buket yang paling mudah digarapnya akan saya taruh paling akhir. Waktunya nanti tidak terlalu mepet ketika dikerjakan di akhir. Untuk challenge sendiri, lebih ke gimana kita menyesuaikan buket dan budget buket dari customer ketika pesennya be request dan tantangan di pembuatan konten. Misalnya customer pesen, mereka ada budget 50, tolong dibuatkan snack dengan ukuran besar. Itu tantangannya adalah gimana menyesuaikan harga snack yang nanti akan dibuat menjadi ukuran buket yang besar. Untuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di Incraft biasanya kurangnya simetris pada buket. Kayak misal mau bikin satu buket dengan model yang berlayar-layar itu kadang kanan kirinya itu nggak sama, ada yang lebih tinggi atau mungkin lebih menjorok ke belakang atau ke depan. Untuk mengatasi itu biasanya dari awal udah nggak simetris dan susah dibenarkan, dibuat model yang abstrak. Jadi emang nggak dibikin yang berlayar itu satu garis. Kunci sukses menurutku adalah keluarlah dari zona nyamanmu. Aku dulu tuh nggak mau jualan, terus aku cuma maunya itu jadi budak korporat, aku mau kerja sama orang lain. Aku dulu mikirnya kayak gitu ya mindsetku, tapi ternyata karena pandemi ini mindsetku berubah total. Aku keluar dari zona nyamanku, aku nyoba jualin apa aja yang bisa aku jual, sampai akhirnya aku ngebentuk Incraft ini. Untuk teman-teman yang lagi mau memulai atau takut memulai, mulai aja dulu, mulai dari yang ada di sekitarmu, yang ada di dekatmu. Untuk hasil dan proses selanjutnya itu bisa dipikirin sambil jalan, karena bisa aja dari mulai aja dulu ini adalah pintu rezekimu.